Halo Sobat Arcana Jawa, kita tahu bahwa dunia sering melihat Iran sebagai negara keras, kepala batu, dan selalu melawan arus dunia. Narasi itu diulang lagi, hingga terdengar seperti kebenaran. Namun, sejarah jarang sesederhana itu. Karena keberanian sebuah bangsa tidak lahir dari emosi sesaat, melainkan dari ingatan panjang, dari luka yang diwariskan, dan dari keputusan sadar untuk tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kekuatan lain. Iran bukan negara yang lahir kemarin. Ia berdiri di atas peradaban Persia yang telah mengenal kejayaan ribuan tahun sebelum dunia modern berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan tatanan global. Dari kekaisaran Achaemenid hingga kejayaan Safawi, nama Persia pernah menjadi pusat peradaban, ilmu, arsitektur, puisi, dan tata kelola negara. Bangsa tua memiliki satu ciri, mereka tidak mudah lupa. Mereka mengingat siapa yang pernah mengatur hidup mereka, siapa yang pernah menentukan pemimpin mereka, dan siapa yang pernah mengambil keputusan atas nama mereka. Bagi bangsa seperti Iran, tunduk bukan sekedar kompromi politik. Tunduk adalah soal martabat. Dan dalam sejarah panjang mereka, martabat itu berkali-kali terluka. Ingatan panjang sebuah bangsa. Selama abad ke-20, Iran berkali-kali mengalami campur tangan asing. Pada awal 1900-an, Inggris dan Rusia membagi pengaruh atas wilayah Persia. Minyak ditemukan, dan sejak saat itu, Iran bukan lagi sekedar bangsa. Ia menjadi kepentingan. Tahun 1953 terjadi kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Ia berusaha menasionalisasi industri minyak agar keuntungan tidak hanya mengalir ke luar negeri. Namun upaya itu ditumbangkan. Kudeta tersebut didukung oleh kepentingan asing. Dan sejak saat itu, rakyat Iran belajar satu hal pahit, bahwa kedaulatan bisa hilang bukan karena perang terbuka, tetapi karena permainan geopolitik. Pengalaman itu menanamkan kesimpulan, ketergantungan selalu berakhir dengan kehilangan kendali. Henry Kissinger pernah mengatakan bahwa negara yang tidak mampu menjaga kepentingannya sendiri akan diatur oleh kepentingan negara lain. Bagi Iran, itu bukan teori. Itu pengalaman hidup. Titik balik itu terjadi pada tahun 1979. Revolusi Iran mengguncangkan dunia, bukan hanya karena seorang raja jatuh, tetapi karena sistem yang dianggap mapan tiba-tiba runtuh. Revolusi itu dipimpin oleh seorang ulama, Ruhollah Khomeini. Ia tidak datang dengan tank, ia datang dengan gagasan. Ia berbicara tentang kemandirian, tentang harga diri bangsa, tentang Islam sebagai kekuatan politik. Pesannya sederhana, bangsa yang takut akan selamanya hidup dalam ketakutan, dan bangsa yang bergantung akan selalu menunggu izin. Revolusi itu bukan hanya perubahan rezim, ia adalah deklarasi bahwa Iran memilih jalannya sendiri. Perang yang membentuk mentalitas. Belum lama setelah revolusi, Iran menghadapi ujian berat, perang dengan Irak yang berlangsung 8 tahun. Perang itu brutal, menguras ekonomi, menguras jiwa, dan meninggalkan luka mendalam. Namun dari perang itu lahir satu mentalitas baru, bahwa bertahan hidup adalah bagian dari identitas nasional. Generasi yang tumbuh di bawah sirena perang, di bawah ancaman serangan, menjadi generasi yang terbiasa hidup dalam tekanan. Dan dari sanalah arsitektur ketahanan Iran dibangun. Kemandirian sebagai jalan hidup. Sejak saat itu, Iran dibangun dengan prinsip utama, kemandirian. Dalam politik, mereka tidak ingin menjadi satelit. Dalam ekonomi, mereka belajar memproduksi sendiri.
Dalam pertahanan, mereka membangun sistem asimetris karena mereka sadar mereka tidak akan pernah menjadi negara favorit dalam tatanan global. Dan karena itu, mereka memilih tidak bergantung. Noam Chomsky pernah mengatakan bahwa negara yang tidak menolak tunduk sering dianggap ancaman, bukan karena menyerang, tetapi karena tidak bisa dikendalikan. Iran berada di posisi itu. Mengapa tekanan panjang tidak pernah benar-benar menjatuhkan mereka? Pertama, geografi. Wilayahnya luas, berbukit, bergurun, dan strategis. Iran menguasai Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Sebagian besar minyak melewati perairan itu. Dalam geopolitik, itu bukan sekedar lokasi, itu pengaruh. Kedua, industri pertahanan mandiri. Embargo langsung memaksa Iran belajar membuat sendiri. Drone, misail, kapal cepat, sistem pertahanan udara. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memastikan bahwa harga menyerang Iran tidak akan murah. Ketiga, Korps Garda Revolusi. Ia bukan hanya pasukan militer, ia penjaga ideologi, penjaga revolusi, penjaga arah negara. Di saat ekonomi ditekan, mereka tetap berdiri. Keempat, ketahanan sosial. Sanksi ekonomi memang menyakitkan. Inflasi tinggi, pembatasan perdagangan, isolasi finansial. Tapi masyarakat Iran beradaptasi. Mereka membangun industri lokal, mendorong produksi dalam negeri, dan memperkuat jaringan internal. Tekanan yang bagi sebagian negara bisa melumpuhkan, di Iran justru membentuk daya tahan. Namun, ada satu unsur yang sering luput dibahas, keyakinan. Bagi sebagian rakyat dan pemimpin Iran, perlawanan bukan hanya strategi, ia adalah panggilan moral. Ayat Al-Quran yang sering dikutip, "Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati. Kamu pasti akan unggul jika kamu beriman." Surat Ali Imran 139. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah 153. Ayat-ayat ini tidak berbicara tentang ekspansi, ia berbicara tentang keteguhan, tentang bertahan di tengah tekanan, tentang tidak menyerah ketika keadaan tidak berpihak. Tidak tunduk bukan berarti menyerang, tidak tunduk berarti menolak kehilangan kendali atas masa depan sendiri. Iran bukan negara tanpa masalah. Ada kritik, ada perdebatan internal, ada tantangan ekonomi. Namun satu hal konsisten, mereka memilih berdiri. Puluhan tahun sanksi tidak meruntuhkan struktur negara. Sebaliknya, ia menciptakan budaya bertahan. Ketika banyak negara memilih jalan kompromi cepat, Iran memilih jalan panjang. Membangun perlahan, menanggung risiko, dan menerima konsekuensi. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka. Kita boleh berbeda pandangan. Namun memahami bukan sama dengan membenarkan. Memahami berarti melihat bahwa di balik sikap keras ada sejarah. Di balik perlawanan ada trauma kolektif. Dan di balik keputusan politik ada identitas yang ingin dijaga. Bagi bangsa tua, jati diri bukan hal kecil. Ia adalah warisan. Dan warisan tidak diserahkan begitu saja. Ini bukan kisah negara sempurna, bukan pula propaganda. Namun sulit dibantah, keberanian Iran tidak lahir dari retorika. Ia lahir dari sejarah, dari revolusi, dari perang, dari sanksi, dan dari keputusan sadar untuk tidak lagi menjadi objek dalam permainan global. Maka ketika dunia bertanya, mengapa Iran tidak tunduk? Jawabannya bukan sekedar keras kepala. Jawabannya adalah karena bagi sebagian bangsa, tunduk bisa berarti kehilangan jati diri. Dan ada bangsa yang memilih menanggung risiko apapun asal tidak kehilangan itu. Karena bagi mereka, lebih baik berdiri sendiri daripada hidup lama tanpa martabat. Sampai jumpa Arcana Jawa di video berikutnya.